Hai guys, selamat datang di Loka Historia. Loka Historia adalah channel YouTube yang berisi tentang sejarah dan budaya dunia, termasuk fakta menarik, sains, tokoh, serta fenomena. Selamat menikmati. Saat ini, ramai public figure melabeli dirinya sultan, mulai dari artis sampai pengusaha. Tak hanya itu, masyarakat dunia kini juga kagum dengan Jeff Bezos dan Elon Musk. Jeff Bezos telah beberapa kali disebut sebagai orang terkaya dengan kekayaan mencapai 201 miliar dolar atau sekitar 2.895 triliun. Pendiri perusahaan teknologi multinasional Amazon ini memupuk kekayaan tersebut sejak merintis bisnis pada tahun 1993 yang diawali dengan membuka toko buku online. Lalu, terbaru ada nama Elon Musk yang banyak disebut sebagai orang terkaya di dunia saat ini. Kekayaan Elon Musk bersumber dari dua bisnis utamanya, yakni perusahaan mobil listrik otomatis Tesla dan perusahaan roket luar angkasa SpaceX. Total kekayaan Elon Musk saat ini ditaksir mencapai 311 miliar dolar atau sekitar 4.488 triliun. Tidak heran jika dirinya menjadi orang terkaya di dunia saat ini. Namun, ternyata semua kekayaan Jeff Bezos dan Elon Musk belum seberapa dibandingkan Mansa Musa. Mansa Musa disebut sebagai manusia terkaya di bumi sepanjang sejarah. Siapakah dia? Loka Historia akan mengulasnya. Mansa Musa merupakan raja dari kerajaan Mali, Afrika. Nama aslinya adalah Musa Keita. Ia lahir sekitar tahun 1280 dan meninggal tahun 1337. Gelar Mansa yang ada di depan namanya merupakan gelar yang berarti raja dari segala raja. Mansa Musa menjadi raja setelah saudaranya Mansa Abu Bakar yang memerintah kerajaan mereka pergi dalam sebuah ekspedisi. Menurut sejarawan Suriah abad ke-14, Sibab al-Umari, Abu Bakar terobsesi dengan Samudra Atlantik dan segala sesuatu yang ada di baliknya. Ia dikabarkan berangkat dalam sebuah ekspedisi dengan armada sebanyak 2.000 kapal serta ribuan pria, perempuan, dan budak. Mereka pergi berlayar namun tak pernah kembali. Akhirnya Mansa Musa lah yang mewarisi tahta yang ditinggalkan saudara laki-lakinya. Mansa Musa mulai memerintah pada tahun 1312 hingga 1337. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Mali berkembang pesat. Ia berhasil menguasai 24 kota baru, termasuk Timbuktu. Kerajaan tersebut membentang sepanjang 3.128 km dari Samudra Atlantik hingga daerah yang kini merupakan Nigeria, termasuk kawasan-kawasan yang kini menjadi Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Gambia, Guinea Bissau, Republik Guinea, dan Pantai Gading. Dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, sumber daya alam yang dimiliki kerajaan Mali pun sangat besar, termasuk emas dan garam. Menurut British Museum, pada masa kekuasaan Mansa Musa, kerajaan Mali memiliki hampir separuh jumlah emas yang beredar di kawasan dunia lama, yakni negeri-negeri di Afrika, Asia, dan Eropa. Menurut Rudolf Boxer, guru besar sejarah di Universitas California, seperti dikutip dari BBC,
Jumlah kekayaan Musa jika dihitung di masa kini sungguh luar biasa, sampai-sampai hampir mustahil untuk benar-benar memahami betapa kaya dan berkuasanya ia saat itu. Pada tahun 2012, situs web Amerika Celebrity Net Worth memperkirakan jumlah kekayaan Musa berada di angka 400 miliar dolar atau sekitar 5,72 kuadriliun, di mana itu berarti sebanyak 5.720 triliun rupiah. Namun, para sejarawan ekonomi satu suara bahwa kekayaan Mansa Musa tak mungkin bisa dituliskan ke dalam angka. Meski sangat kaya raya, nama Mansa Musa banyak belum diketahui dunia saat itu. Hingga suatu ketika, Mansa Musa memutuskan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Keputusannya ini menggemparkan banyak orang. Bagaimana tidak? Mansa Musa pergi haji dari Mali ke Mekah melalui Gurun Sahara dan Mesir diiringi dengan rombongan berisi 60.000 orang. Mansa Musa membawa serta seluruh pejabat dan hakim-hakim kerajaan, pasukan, penghibur, pedagang, penunggang unta, dan 12.000 budaknya. Juga serombongan kambing dan sapi untuk persediaan makanan. Mansa Musa dan rombongannya menjadi seperti pemandangan kota yang bergerak di tengah gurun saat itu. Rombongan yang Mansa Musa bawa, termasuk budaknya, mengenakan pakaian brokat emas dan kain sutra terbaik dari Persia. Ratusan unta berbaris sambil mengangkut ratusan kilogram emas murni yang ia bawa. Orang-orang semakin takjub dengan kekayaan Mansa Musa ketika rombongannya singgah di Kairo, Mesir. Mansa Musa memberikan begitu banyak emas kepada orang miskin sehingga menyebabkan inflasi massal di Mesir selama 12 tahun berikutnya. Dalam perjalanan pulangnya dari Mekah, Mansa Musa melintasi Mesir kembali, dan menurut beberapa orang, ia mencoba untuk membantu mengembalikan perekonomian Mesir yang anjlok dengan menarik sebagian emas dari peredaran dengan cara meminjamnya menggunakan suku bunga yang amat tinggi dari para pemberi pinjaman Mesir. Setelah kembali dari Mekah, Mansa Musa mulai merevitalisasi kota-kota di kerajaannya. Dia membangun masjid dan bangunan umum besar seperti Masjid Jinguereber yang legendaris di Timbuktu yang masih berdiri hingga kini. Tak dipungkiri lagi, kekayaan Mansa Musa saat itu menarik perhatian dunia. Tetapi yang lebih menarik perhatian lagi adalah sifat Mansa Musa yang sangat dermawan. Mansa Musa begitu filantropi dan peduli dengan dunia pendidikan. Sepulangnya dari Mekah, Mansa Musa kembali bersama sejumlah cendekiawan Islam, termasuk penulis puisi sekaligus arsitek Andalusia bernama Abu Ishaq Es-Saheli yang dikenal sebagai perancang masjid Jinguereber yang terkenal. Selain mendorong dunia seni dan arsitektur, ia juga mendanai dunia sastra dan membangun banyak sekolah, perpustakaan, dan masjid. Tak lama, Timbuktu berubah menjadi pusat pendidikan dan banyak orang berdatangan dari berbagai belahan dunia untuk belajar di tempat yang kini dikenal sebagai Universitas Sankore. Raja yang kaya itu juga seringkali dianggap berjasa karena telah memulai tradisi pendidikan di Afrika Barat, meskipun kisah tentang kerajaannya hanya sedikit diketahui orang di luar Afrika Barat. Meski belum dapat diketahui secara pasti berapa jumlah kekayaannya saat Mansa Musa masih hidup, para sejarawan meyakini bahwa ialah orang yang paling kaya sepanjang sejarah.
Bagaimana menurut kalian? Jika dirasa informasinya bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share ya.